Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah SKB, Studi Kelayakan Bisnis, akan menjelaskan tentang usaha kami yang berjudul Bakso Aci. Nah, di sini kami memberi nama inovasi karena dalam Bakso Aci ini itu terdapat inovasi yang berbeda dari yang lain. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Yuyun Istifada, dengan NIM 19030301126. Kemudian ada Aniyah dengan NIM 190301085. Lalu ada Ica Syahria dengan NIM 190301111. Kemudian ada Ika Diasa Putri dengan NIM 190301118. Untuk pemaparan materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Bakso aci atau yang kita sebut dengan bakso aci atau cuanki merupakan salah satu makanan khusus dari Garut, dan makanan ini cukup digemari oleh banyak kalangan. Dan kuliner ini merupakan kuliner yang terbuat dari tepung aci atau tepung kanji. Dan untuk secara tampilannya, makanan ini mirip dengan cilok tulang. Namun kedua kuliner ini memiliki ciri khas yang khusus atau memiliki cita rasa yang berbeda. Dan mulai dari kuah yang gurih, asam, dan juga aroma kencur yang menggugah selera. Next. Dan untuk gambaran umum produknya, usaha kami yang bernama Bakso Aci ini kita buat karena kami merasa banyak peminat untuk makanan pedas, terutama baik kalangan remaja maupun dewasa. Keinginan pasar yang membuat kami berinisiatif untuk membuat modifikasi bakso aci. Kita akan mengisi bakso acinya tuh dengan gaji, ayam, maupun isian yang lainnya, keju, dan juga cabai. Dalam satu kemasan bakso aci ini terdiri dari 8 pentol aci, 2 cuangki lidah, siomay kering, sukro, dan juga bumbu kering, bubuk cabai, dan juga jeruk nipis. Next. Dan untuk pembuatan bakso aci, yang umumnya itu kan dari tepung kanji. Dan untuk produknya, itu menggunakan bahan-bahan yang pertama ada tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih bubuk, penyedap rasa, minyak sayur, daun cabai, keju, gaji, ayam, dan juga jeruk nipis. Next. Di sini ada untuk cara pembuatan. Yang pertama ada pentol aci. Yang pertama kita haluskan 12 siung bawang putih dan juga garam. Kemudian campurkan tepung tapioka, tepung terigu, dan juga penyedap rasa. Kemudian juga campurkan bawang putih yang sudah dihaluskan ke dalam adonan tepung dan tambahkan air hangat, uleni hingga kalis. Dan juga setelah itu bagi menjadi 4 bagian untuk isian gaji, keju, ayam, dan juga pencabai. Lalu bentuk bulat-bulat seperti kelereng. Dan rebus hingga pentol mengambang. Dan untuk pembuatan cuangki dan sukro, yang pertama haluskan 4 siung bawang putih dan juga garam, campurkan ke tepung tapioka dan juga penyedap rasa. Kemudian campurkan bawang putih ke dalam adonan tepung dan tambahkan air hangat. Uleni hingga kalis, dan kemudian bentuk adonan seperti cuangki atau bentuk bulat-bulat seperti bentuk sukro pada umumnya. Next. Kemudian ada pembuatan siomay kering. Yang pertama, campurkan tepung terigu dan juga penyedap rasa, tambahkan air hangat, uleni hingga kalis. Dan juga bentuk tepung dan juga bentuk tipis dan kotak kecil-kecil selayaknya kulit lumpia. Kemudian gabungkan dengan sisa adonan cuangki tadi, lalu goreng hingga kering.
Dan untuk pembuatan kuah per porsi atau per mangkok, siapkan 1,5 sendok teh bawang putih bubuk, 2 sendok teh penyedap rasa dan juga 2 sendok makan minyak sayur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan kemasan. Untuk kemasan saat ini, penjualan secara online, kami masih menggunakan pouch plastik. Dan kami akan melakukan inovasi mengubah kemasan yang berbeda dengan yang lainnya untuk memudahkan dan mempercantik produk. Di sini kami akan mengubah kemasan dengan paper bowl, sehingga pembeli tidak susah-susah mencuci mangkok usai pemakaian. Next. Metode pelaksanaan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan usaha ini adalah berdasarkan input, proses, dan output. Yang pertama, sebelum kita melakukan tahap produksi, kami melakukan survei pasar sebagai langkah awal dan merencanakan inovasi. Tujuannya kami melakukan survei ini adalah untuk mengetahui kondisi pasar minat konsumen. Yang kedua, setelah itu yang akan kami lakukan survei pasar adalah studi kelayakan terhadap usaha yang akan dijalankan. Ya, studi kelayakan ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki prospek yang menguntungkan dan memiliki prospek jangka panjang. Yang ketiga, ada tahap terakhir adalah pemilihan bahan dan penyediaan tempat serta sarana dan prasarana untuk menunjukkan proses produksi. Next. Yang kedua ada proses produksi. Yang pertama ini pembuatan pentol aci. Yang kedua ada pembuatan cuanki dan sukro. Yang ketiga ada pembuatan siomay kering. Yang keempat pembuatan kuah per porsi atau per mangkok. Yang ketiga ini ada output. Output dari produksi yang kami buat ini adalah berbagai macam varian dari bakso aci untuk dikemas. Next. Yang keempat ada evaluasi. Tahap evaluasi ini berisikan testimoni pelanggan dan laporan pada kegiatan mulai dari tahap praproduksi sampai tahap produksi dengan lama waktu tertentu. Tahap pelaporan ini kami buat dan keuntungan yang didapat sehingga diperoleh data yang akurat sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan, yaitu strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran ini ada 4. Yang pertama, potensi pasar, segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Dan yang pertama ini ada potensi pasar. Nah, potensi pasar ini itu jadi bakso aci merupakan makanan cemilan yang sangat pedas, yang pedas itu sangat melonjak saat ini. Jadi bakso aci merupakan salah satu makanan cemilan yang dapat memenuhi permintaan konsumen dengan beberapa sarana yang dilakukan dalam mengetahui pasar baik secara online maupun offline, seperti bazar dan juga tempat keramaian yang sering dikunjungi orang. Jadi kalau online itu seperti di Instagram, terus mungkin di WhatsApp atau di Facebook, ya seperti itu. Terus ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu ada 4. Yang pertama itu segmentasi geografis, demografis, psikografis, sama segmentasi perilaku. Nah, kalau yang segmentasi geografis ini tuh dipasarkan ke semua daerah tanpa batasan. Karena apa? Karena produk ini itu sangat cocok gitu, dinikmati warga desa ataupun kota. Terus yang kedua, segmentasi demografis. Nah, produk ini dipasarkan ke berbagai kalangan baik anak-anak maupun dewasa, kecuali anak-anak yang umurnya itu di bawah 5 tahun. Nah, itu tidak boleh
ya tidak disarankan gitu ya, tidak disarankan untuk makan bakso aci. Terus yang ketiga, segmentasi psikografis. Itu diperuntukkan untuk semua kalangan ya, karena harganya itu sangat terjangkau. Jadi anak-anak kayak anak-anak orang dewasa itu bisa beli. Terus segmentasi perilaku. Produk ini tuh menjadikan makanan khas Indonesia yang lebih dikenal oleh masyarakat luas maupun bersaing dengan produk mancanegara. Nah, itu target bakso aci ini tuh semua kalangan. Jadi anak-anak maupun dewasa itu karena harganya terjangkau ya, dan juga menggunakan bahan dapur tanpa bahan-bahan pengawet, bahan campuran, sehingga itu aman juga anak-anak. Terus positioning itu guna untuk menarik pelanggan. Jadi bakso aci itu melakukan inovasi dengan merubah bentuk kemasan yang berawal dari bentuk pouch untuk yang frozen dan dalam styrofoam itu untuk yang siap makan. Jadi yang frozen itu kita bisa bikin sendiri di rumah gitu kan. Dan juga bisa disimpan sampai beberapa hari. Terus tim berinovasi untuk mengubahnya dalam bentuk paper bowl itu juga baik untuk frozen dan juga siap makan. Jadi nggak pakai kayak dua bahan gitu, yang tadi kan pakai pouch sama yang styrofoam kan. Jadi ini cuma pakai satu. Jadi pakai paper bowl gitu. Jadi itu bisa untuk frozen, jadi juga bisa untuk langsung siap makan juga. Nah, dengan hal itu kita itu melakukan karena adanya paper bowl itu tidak merepotkan untuk pelanggan dalam memasak bakso aci tersebut, juga untuk mengurangi sampah plastik. Terus strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini itu ada analisis keuangan. Next. Dan selanjutnya ini dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yakni aspek keuangan. Nah, aspek keuangan ini terdiri dari yang pertama biaya penunjang atau alat. Alat di sini senilai Rp1.418.000. Kemudian ada biaya habis pakai atau produksi senilai Rp417.000 dengan 8 kali produksi. Jadi Rp417.000 itu dikalikan dengan 8 kali produksi, hasilnya Rp3.336.000. Kemudian ada biaya transportasi dan promosi senilai Rp750.000 dan biaya yang lainnya senilai Rp300.000. Jadi total biaya yang dibutuhkan atau total investasi awal senilai Rp5.804.000. Nah, sekali pembuatan itu menghasilkan 80 pitch, sehingga dalam sebulan itu bisa menghasilkan 640. Jadi 80 pitch dikalikan dengan 8 kali pembuatan, hasilnya itu ada 640 pitch. Dengan harga jualnya kita menjual seharga 10.000 per pitch. Kemudian ada profit bulanan. Nah, penjualannya itu tadi kan 640 pitch per bulan dikalikan dengan Rp10.000 dengan harga satuannya, totalnya ada Rp6.400.000. Kemudian harga pokok penjualan yakni hasil produksi 640 pitch dikalikan dengan biaya pokok, biaya yang dibutuhkan sebelum kita mengambil laba itu senilai Rp5.300. Jadi hasilnya ada Rp3.392.000. Nah, ada beberapa beban
yakni ada yang pertama beban promosi senilai Rp400.000, kemudian ada beban transport senilai Rp350.000, dan beban yang lainnya senilai Rp300.000. Jadi total beban yang diperlukan senilai Rp1.050.000. Nah, profit bersih itu pendapatan hasil penjualan kita senilai Rp6.400.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan Rp3.180.000 dan dikurangi dengan beberapa beban tadi Rp1.050.000. Jadi total profit kita per bulan yakni Rp1.958.000. Kemudian EBIT di sini investasi awal tadi kan dijelaskan ada Rp5.804.000 dikalikan dengan 1 tahun yakni 12 bulan. Totalnya ada Rp69.648.000. Nah, depresiasi kami yakni Rp23.216.000. Jadi total biaya per tahun kami itu ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu meliputi sewa tempat yakni Rp4.200.000 dan biaya variabel yakni meliputi listrik dan perlengkapan lainnya itu senilai Rp800.000. Nah, total dari biaya per tahunnya itu kan sama dengan 5 juta. Lalu EBIT, cara kita mencari EBIT itu revenue dikurangi dengan total biaya tadi dan dikurangi dengan depresiasi. Revenue di sini kami berjumlah Rp76.800.000. Revenue itu total pendapatan sebelum dikurangi dengan harga laba kita atau harga yang lainnya. Kemudian Rp76.800.000 dikurangi dengan 5 juta dan dikurangi dengan Rp23.216.000, totalnya adalah Rp48.584. Kemudian ada EAT, EBIT tadi yang telah dijumlah, totalnya itu ada Rp48.584.000 dikurangi dengan pajak kami senilai 10%, yakni Rp4.858.400. Jadi total EAT kami yakni Rp43.725.600. Kemudian di sini ada cash flow. EAT tadi yang sudah diperhitungkan yakni Rp43.725.600 dikurangi dengan depresiasi kami senilai Rp26.216.000. Jadi cash flow kami itu senilai Rp66.941.600. Nah, residu kami itu 0 karena kami tidak menginginkan adanya residu di sini. Jadi terminal cash flow-nya senilai Rp6.941.600. Di sini pola arus kas selama biaya investasi kami senilai Rp69.648.000 dengan 1 tahun pertama itu senilai Rp66.941.600. Kemudian tahun berikutnya, tahun kedua yakni Rp66.941.600. Kemudian tahun ketiga Rp66.941.600. Kami mengadakan ini hanya 3 tahun karena umur ekonomis usaha ini kami sarankan hanya 3 tahun saja. Kemudian payback period itu Rp66.648.000 dikurangi dengan Rp66.941.600. Jadi totalnya itu kembalinya kita itu sebanyak 1,1. Totalnya ini itu 1,1. Jadi 1 tahun atau 0,1 tahun. Jadi 0,1 tahun itu sama dengan 1 bulan. Jadi jangka waktu pengembalian investasi yang telah kami berikan kepada usaha bakso Haji itu
selama 1 tahun 1 bulan. Kemudian NPV di sini cash flow tadi, kemudian kami menggunakan 34%. Jadi total NPV-nya itu sebanyak 39.411.221,8. Jadi NPV di sini itu lebih besar dari 0. Jadi usaha ini itu layak dijalankan. Kemudian dengan BEP per unit itu total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Di sini kami total biaya tetapnya sebanyak 4.200.000, kemudian harga jual per unitnya Rp10.000 dan biaya variabel per unitnya itu Rp1.030. Jadi total BEP-nya itu 468 unit per bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang aspek sumber daya manusia. Itu ada 3. Yang pertama, perencanaan SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua, kompensasi. Dan yang terakhir, keselamatan kerja. Jadi, perencanaan sumber daya manusia ini merupakan perencanaan yang akan dialami yang kami tetapkan, yaitu perencanaan top-down, di mana penentuan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan direkrut setelah disesuaikan dengan rencana yang menyeluruh dari perusahaan, baik untuk jangka pendek ataupun jangka menengah dan juga jangka panjang. Nah, selain itu, keputusan atas merekrut sumber daya manusia juga baru didasarkan atas kemampuan bersama. Nah, pada tahap awal ini ada jumlah tenaga kerja yang kami rencanakan adalah sebanyak 7 orang yang terdiri dari 5. Yang pertama itu manajer, itu 1 orang dengan gaji 250.000, departemen keuangan 1 orang dengan gaji per orangnya itu 150. Terus ada departemen produksi yang 2 orang dengan gaji 100 per orangnya itu 150.000. Terus ada departemen pembelian 1 orang dengan gaji 150. Dan juga yang terakhir ada pemasaran, itu 1 orang dengan gaji 150 juga, 150.000. Yang kedua, kompensasi. Jadi kompensasi ini pemberian kompensasi yang akan diberikan kepada setiap karyawan. Jadi ketika mengalami peningkatan penjualan pada waktu-waktu tertentu dan besarnya kompensasi adalah sebesar 5% dari laba yang diperoleh. Dan terakhir ada keselamatan kerja. Program keselamatan kerja ini tuh sangat penting ya, karena setiap karyawan itu dapat bekerja secara efektif dan efisien. Selain itu, mereka itu juga dapat meningkatkan produktivitas. Jadi untuk itu program keselamatan kerja yang diberikan adalah memberi jatah waktu libur untuk pekerja selama 1 hari kepada karyawan setiap minggunya. Jadi seminggu 1 kali. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya ditutup. Nah, Ketua. Ya. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan kami tentang usaha SKB, tentang bakso aci. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.